Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengatur suatu tampilan sebuah simbol button. Seperti yang pada tampilan ini di sini ada tiga simbol, ada tiga simbol calon satu, calon dua, dan calon tiga. Kalau dilihat di sini pada posisi up, yaitu ketika mouse tidak mengarah, ini ada suatu pergerakan. Itu di background-nya ada pencahayaan. Kemudian ketika mouse saya arahkan pada posisi over, maka di sini garisnya memutar. Calon 2 juga sama, calon 3 juga sama. Kemudian pada posisi down, yaitu ketika mouse saya klik, maka karakternya akan mengecil. Klik, nah seperti ini dia mengecil, saya lepaskan seperti ini, saya klik, saya lepaskan, saya klik, saya lepaskan. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana sih cara membuat tombol seperti pada contoh. Oke, kita buat file baru, file, kemudian new. Ini kita pilih action script 3, klik OK. Setelah itu kita ambil dulu gambarnya, saya sudah download di Google. Ini saya geser saja, saya drag ke flash. Oke, kita kecilkan pakai fungsi ini, transfer. Kemudian sambil menekan tombol shift seperti ini. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian kita convert objek ini menjadi sebuah simbol button dengan cara klik kanan. Kita klik kanan, kemudian convert to symbol, kita pilih button. Di sini bisa kita kasih nama calon 1 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ini ketika sudah menjadi sebuah simbol button, maka untuk pengaturan tampilannya adalah kita masuk ke dalam simbol button ini. Jadi pengaturan tampilannya tidak di dalam scene 1, tapi di dalam simbol ini. Dan cara gimana? Dengan cara klik 2 kali. Klik. Nah, maka tampilan di timeline-nya sudah berubah, yaitu up, over, down, dan hit. Oke. Berikutnya kita buat background-nya dulu. Kita buat background-nya dengan cara kita buat layer baru. Kita taruh di bawahnya. Oke, kita geser, kita drag. Kemudian kita buat sebuah objek lingkaran di sini. Kita tentukan warnanya. Di sini misalkan kita pakai garis warna biru. Kemudian untuk pewarnaannya di sini 2 warna, saya pakai ini misalkan. Kemudian saya drag. Set sambil menekan tombol shift. Menekan tombol shift untuk mengatur biar proporsional. Oke, seperti ini. Kemudian di sini bisa kita atur posisinya. Sini. Oke, atur posisinya misalkan di sini misalkan. Oke. Kemudian pewarnaannya bisa kita atur, kita aktifkan yang dalam, kita klik sini. Kemudian di sini kan dia menggunakan 2 warna. Nah, di sini untuk mengatur pergantian warnanya, maka harus menggunakan fungsi tambahan yaitu menu color. Tempatnya di mana? Tempatnya berada di window, kemudian color gitu ya. Di sini bisa kita pilih warnanya, sesuaikan. Misalkan di sini biru, yang mana gitu kan. Yang hitam kita klik hitamnya, kita ganti warna lain. Biru yang ini misalkan. Oke, contoh seperti ini. Yang ini. Oke. Kalau sudah ini bisa di hit seperti ini. Ini juga sama, bisa kita X saja kalau tidak digunakan. Kemudian posisi pewarnaannya ini bisa kita menggunakan paint bucket tool. Misalkan pewarnaannya kita rubah di sini. Nah, dia di sini. Oke. Kemudian untuk warna garisnya kita aktifkan pakai selection tool. Kita aktifkan garisnya, klik garisnya. Misalkan pengen diganti warnanya boleh. Kita klik pewarnaan garis. Kemudian kita pilih warna garis yang diinginkan. Oke. Setelah seperti ini, karena tadi kalau pada contoh itu kan tampilan awalnya kan background-nya dia bergerak, kemudian ketika mouse mengarah itu garisnya yang bergerak, maka antara garis dan dalamnya ini harus bisa
seperti itu. Oke, mungkin kalian bingung, loh ini garisnya kok bisa tampilan seperti ini ya. Oke, untuk garis ini di menu properties ini ada fungsi untuk pengaturan garis. Di antaranya kita aktifkan garisnya, klik garisnya, maka di sini ada beberapa pilihan. Ada yang pilihannya seperti ini, ada yang rinti-rinti, ada yang lurus. Saya pilih yang solid. Untuk yang model seperti ini saya pilih di sini. Di width-nya ini ada banyak pilihan. Saya pilih yang ini. Nah, nanti bisa dicoba-coba lah yang mana. Ini untuk mengatur ketebalannya. Ketebalannya mau seperti apa? Ini pengaturannya di sini. Banyak di menu properties ini silahkan di coba-coba dengan syarat garisnya harus diaktifkan terlebih dahulu. Oke. Berikutnya antara garis dan dalamnya ini harus dipisah, makanya kita buat layer baru dulu, yaitu layer baru, kemudian kita aktifkan garisnya, ini kita cut, aktifkan, kemudian Ctrl X atau klik kanan cut mungkin, nah klik kanan cut, kemudian kita aktifkan layer yang barusan kita buat. Setelah itu di sini kita klik kanan, paste in place, klik. Nah, ini tetap dalam posisi yang sama, tapi dia bertempat pada layar yang berbeda. Bisa dilihat kalau ini saya matikan, nah dia nggak ada. Ini. Nah ini kita sudah membuat tampilan dari sebuah simbol button. Oke, berikutnya karena di sini kita sudah membuat nanti akan ada pergerakan ketika tampilan awal backgroundnya bergerak, ketika mouse mengarah nanti garisnya ini memutar, ketika saya klik maka objeknya ini mengecil. Ini kita sudah memiliki 3 objek yaitu pada layer 1 dan 2. Oke, selanjutnya di sini kita buat keyframe baru. Kita blok ini, kita drag thread ini, mohon maaf, ulang, thread ini sampai terblok seperti ini, klik kanan insert keyframe. Ini juga sama, thread, klik kanan insert keyframe. Oke, setelah seperti ini, kita buat pergerakannya. Nah, pergerakan di dalam Macromedia Flash atau Adobe Flash ini dia bisa disimpan dalam sebuah simbol movie clip. Nah, di dalam sebuah simbol button ini kita bisa menyimpan atau menempatkan suatu simbol movie clip. Jadi dalam simbol button ada suatu simbol movie clip untuk menyimpan suatu pergerakan. Nah, karena tadi pada posisi awal, pada posisi up yang bergerak adalah backgroundnya, maka di sini saya aktifkan yang backgroundnya ini, kemudian saya klik kanan, saya convert to symbol, saya jadikan sebuah simbol movie clip karena nanti akan saya gerakkan. Di sini saya kasih nama background aja, BGRN. Saya klik OK. Atur pergerakannya di dalamnya dengan cara klik 2 kali, klik. Nah, ini sudah berubah. Kita sudah masuk ke bentar ini. Nah, kita sudah masuk ke calon 1, kemudian di sini ada background. Di sini kita klik kanan, kemudian create classic twin, kemudian di sini kita buat klik kanan insert keyframe, kemudian untuk memutarnya kita klik di tengahnya, kemudian kita pilih di sini yang ciwi. Nah, maka di sini akan ada perputaran. Nah, seperti ini. Nah, kita coba di sini kembali ke scene 1, coba Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah tadi kita sudah membuat pengaturan pada posisi up, yaitu pada tampilan awal ketika mouse belum mengarah pada objek. Untuk mengatur kecepatan dari pergerakan ini, maka bisa kita tambah pada
posisi frame-nya. Nah, di sini bisa kita tambah dengan cara bisa tekan F5 pada keyboard seperti ini, atau bisa dengan cara di blok seperti ini, kemudian klik kanan insert frame. Nah, setelah seperti ini kita lihat lagi coba hasilnya, Ctrl Enter. Nah, maka pergerakannya sudah sedikit melambat. Jadi perlu diingat, semakin besar nilai frame-nya maka akan semakin pelan pergerakannya. Oke, mungkin seperti ini dulu untuk menggerakkan garis dan pergerakan dari karakter. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.